Nah, di sini ada kondisi di mana perusahaan butuh 200.000 ya uang, lalu punya plan A, plan B, dan plan C. Plan A yaitu menjual 2.000 common share. 2.000 common share ini berarti satu share-nya harganya adalah 200.000 dibagi 2.000. Maka satunya adalah 100 dolar gitu ya. Nah, lalu kemudian yang plan B 25% debt dengan interest 8%. Kalau misalkan 25% berarti 25% dari 200.000 itu sama dengan 50.000 ya. 50.000-nya itu adalah debt, 150.000-nya adalah common share. Dan plan C adalah 40% debt. 40% debt berarti 0,4 dikali 200. 80.000 ya. 80.000-nya itu adalah debt, berarti 120.000 adalah common share, seperti itu. Nah, lalu di sini ada keterangan degree of leverage-nya 6 kali dan EBIT-nya 20.000. Nah, cara pertama adalah kita menentukan yang namanya degree of financial leverage. Ini rumusnya adalah DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang interest. Oke, pertama yang plan A dulu. Plan A itu EBIT-nya 20.000. Ini plan A ya. Lalu kemudian EBIT-nya 20.000 dikurang 0. Kenapa? Karena di atas ini tidak meminjam sama sekali. Zero interest rate sama dengan 1. Untuk plan A, degree of leverage-nya sama dengan 1. Nah, untuk plan B kita masukkan sama 20.000 dibagi 20.000 dikurang. Nah, kita hitung dulu nih interest-nya berapa. Interest-nya kan 8%. 8% dari 50.000 kan, berarti 50.000 dikali 0,08 sama dengan 50.000 dikali 0,08 sama dengan 4.000. Sekalian yang ini 80.000 dikali 0,08. 80 dikali 0,08. 6.400. Yang satu 4.000, yang satu 6.400. Nah, oke, sekarang yang B, DFL yang B, ini 20.000 dikurang berapa tadi? 4.000 ya. 4.000. Berarti di sini 20.000 dibagi ini sama dengan berapa? 1,25. Sedangkan yang C 20.000 dibagi 20.000 dikurang 6.400 sama dengan 1,471. Oke, jadi DFL yang A itu 1, DFL yang B itu 1,25, DFL yang C itu 1,471. Nah, selanjutnya hitung DCL atau degree of combined leverage. Degree of combined leverage. DCL. Ini caranya gimana? DCL itu adalah DOL dikali DCL ya. DOL sama dengan DCL sama dengan DOL dikali DFL. Nah, DOL-nya kan tadi udah ketahuan nih, degree of leverage-nya 6 kali. Berarti yang A sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6. Yang B 6 dikali DFL-nya berapa tadi? 1,25. 1,25 berarti 6 dikali 1,25 7,5. Yang C 6 dikali 1,471. 6 dikali 1,471 8,826. Nah, udah ketemu. Nah, jadi interpretasinya di sini adalah DFL itu mengukur, DFL itu yang atas ini mengukur seberapa besar EBIT mempengaruhi EPS karena adanya biaya tetap keuangan. Jadi seberapa besar EBIT mempengaruhi EPS, earning per share. Lalu kemudian DCL, degree of combined leverage, ini mengukur sensitivitas EPS terhadap perubahan penjualan. Contohnya, setiap kenaikan yang A, setiap kenaikan 1% penjualan, EPS naik 6%. Gitu ya. 1% sales naik 6% EPS gitu ya. Yang C, setiap 1% kenaikan penjualan maka 8,82% EPS-nya naik gitu kan. Tapi di sini setiap kenaikan ini DCL-nya juga makin tinggi, artinya resikonya juga makin tinggi. Artinya kalau sales-nya turun 1% aja gitu ya, 1% aja turun, berarti EPS-nya juga turun sama dengan 8,826 seperti itu.